Siapa yang tak kenal Bonge dan JJ? Dua remaja asal Bojonggede dan Citayam itu viral setelah dinobatkan sebagai ikon remaja SCBD alias Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Kawasan SCBD yang dulu hanya dinikmati para pekerja profesional itu kini berubah menjadi tongkrongan baru bagi para remaja dari sejumlah kota satelit Jakarta. Eksistensi mereka pun semakin diakui saat para remaja tanggung itu mampu mengekspresikan diri dengan cara sederhana ala mereka. Dengan penampilan apa adanya, namun tetap terlihat fashionable, menjadikan remaja SCBD bak magnet baru di dunia hiburan hingga muncullah sebutan Citayam Fashion Week. Kini seiring semakin viralnya Citayam Fashion Week, SCBD tak lagi milik remaja Citayam, Bojonggede, dan Depok. Tidak hanya warga biasa dari berbagai kota satelit Jakarta, para selebgram, YouTuber, model profesional, selebriti, hingga pejabat publik ikut meramaikan kawasan Duku Atas dalam ajang Citayam Fashion Week. Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, DJ Dinar Kandi, pesinetron Attila Noval, hingga model ternama Paula Verhoeven. Lantas benarkah fenomena Citayam Fashion Week kini merambah ke sejumlah daerah? Akankah eksistensi Citayam Fashion Week dipertahankan atau justru harus dibubarkan lantaran kerumunan yang terjadi mulai meresahkan? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Seru ya kalau lihatnya ya, Mbak ya. Seru, jadi pengen ikutan lah. Itu kan, jadi nggak cuma Mbak Yu saja, tapi ternyata juga masyarakat luas, bahkan juga Citayam Fashion Week yang kalau kita kenali berada di Sudirman, Jakarta gitu ya, juga sudah diikuti juga oleh beberapa kota, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Madiun ya kan? juga katanya gitu. Juga. Mungkin konsepnya agak sama tapi ada diversifikasinya sedikit lah ya gitu ya. Nah, kita ngobrol ya kenapa sampai happening Luar banget biasa. dengan Citayam Fashion Week kali ini. Kemudian apa sih yang dicari orang ketika datang ke sana, terutama para remaja-remaja ini yang datang ke sana. Apa sih yang sebenarnya dicari? Nah, kita akan ngobrol dengan dua narasumber kami pagi hari ini. Sudah ada Mbak Devi Rahmawati juga di sini, pemerhati sosial. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Ilham Bintang, wartawan senior. Selamat pagi Bang Ilham. Pagi Mbak Walia dan Mas Bayu. Pagi Bang. Pagi, sehat Bang? Sehat ya, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau ke Bang Ilham dulu. Bang Ilham, kalau melihat apa yang terjadi ya soal Citayam Fashion Week ini akhirnya diikuti gitu dengan beberapa wilayah-wilayah lainnya. Ini ada fenomena apa sih Bang di masyarakat kita Bang? Ya, para ahli menyebutnya fenomena sosial, mungkin tambahin fenomena sosial budaya. Jadi saya mengikuti laporan Anda, malah saya nggak sempat ke sana. Mau ke sana ditegur istri, ngapain gabung-gabung orang tua di sana gitu kan. Jadi saya mengamati dari laporan Anda, maka kira-kira catatannya begini. Di dalam dunia kesenian, khususnya dunia seni rupa, itu ada yang disebut namanya happening art. Jadi suatu konsep perlawanan terhadap kesenian-kesenian yang sudah mapan gitu. Nah, bentuknya seperti itu di Fashion Week-nya Citayam itu. Ada unsur musik, ada unsur show-nya segala macam. Dibandingkan misalnya kalau lukisan itu kan cuma single image ya. Ini udah benar-benar kayak moving image itu. Sebuah pertunjukan lengkap, itu ada musiknya, ada fashionnya dan sebagainya. Nah, happening art ini memang selalu mengejutkan. Dia menimbulkan fenomena sosial. Contoh misalnya yang disebut happening art itu, ambil contoh waktu di Mandalika ya. Ya. Semua orang bersiap untuk misalnya nonton MotoGP gitu. Tapi yang menarik perhatian dunia itu adalah Kirara itu yang main pawang hujan itu, yang main ketok-ketok gitu. Yang mengundang hujan. Yeah. Anda lihat aja, waktu itu trending topik itu, dia bahkan mengalahkan pemenang-pemenangnya. Pemenang-pemenang MotoGP itu gitu. Bahkan presiden pun nggak muncul namanya menjadi trending topik. Juga ada Pak Anies dan Puan juga nggak muncul itu. Jadi cuman semuanya itu sama rara gitu. Jadi mendapatkan tweet sekian puluh ribu. Nah, Fashion Week ini, Citayam Fashion Week ini menarik loh, dia punya tagline itu. Itu
tadi malam kalau nggak salah saya perhatikan dia juga trending topik tuh 2.800 sekian tweet sampai sore lah saya buka. Nah itu artinya bahwa tren ini fenomena sosial ini menjadi tren. Nah kalau sudah sesuatu menjadi tren itu akan kayak ulah semut akan datanglah para pencari nafkah itu yang untuk membuat segala macam menjadikan itu konten juga dan menjualnya kepada publik. Nah ini fenomena yang menarik sebenarnya. Mas Bayu, Anda mungkin belum tahu ya. Saya ingatkan aja. Dulu Ali Sadikin juga menciptakan ini, Mas Bayu. Maria juga pasti belum lahir. Tapi boleh tanya sama orang tuanya. Tahun 70-an itu Ali Sadikin malah menjadikan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Tamrin itu sebagai acara untuk seluruh warga muda-mudi tumpah ruah di jalanan. Itu disebut namanya Malam Muda Mudi. Dijadikan tradisi setiap tahun, setiap memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Sadikin waktu itu, tidak banyak yang tahu. Bahwa dengan menyajikan tempat, dengan mengamankan tempat sejauh Tamrin Sudirman yang dihadiri 3 juta penduduk Jakarta, terutama muda-mudi, itu menjadi aset, menjadi selling point bagi dunia investasi. Tidak, Sadikin hanya mengatakan kepada para investor, 3 juta orang tumpah di jalanan, ya semalaman itu sampai subuh sampai kapan tidak ada satupun insiden. Saya kira sejak itulah kemudian Jakarta kebanjiran investasi. Itu kaitannya Mas Bayu. Iya, itu dia fenomena sosial yang cukup luar biasa menjadi perhatian happening juga. Art tadi ya kalau kata Happening Bang. art. Nah, tapi saya mau tanya juga ke Mbak Davi. Ini fenomena sosial seperti apa sih? Bahkan awalnya kan kemudian sempat diremehkan, tapi kemudian justru diikuti di berbagai kota juga, mendapat sorotan dari media internasional juga. Sederhana, pertama kita tahu aktor utamanya lah ada anak dan remaja. Anak dan remaja ini sejak tahun 2016, 2017 survei global menunjukkan bahkan sepertiga dari setiap survei yang ada, semua anak ingin jadi YouTuber, semua anak ingin menjadi konten kreator. Berarti tidak terlepas juga anak-anak di Indonesia, di Jakarta dalam hal ini. Nah, ketika mereka ingin jadi konten kreator, mereka pasti akan melihat rujukannya di media sosial. Siapa sih yang keren, yang terkenal konten kreator? Nah, pasti mohon maaf suka tidak suka anak-anak kota. Artinya kota, latar belakang kota itu selalu menjadikan sesuatu itu keren. Plus tayangan-tayangan yang ada itu selalu merupakan gambaran barat atau asing. Nah inilah yang kemudian menginspirasi anak-anak dari manapun ingin berada di kota supaya jadi keren. Nah kenapa kemudian CBD itu kan jalur kereta. Jalur kereta ini yang memungkinkan anak dengan modal 4.000 sudah bisa berada di kota untuk membuat konten. Nah karena latar belakangnya kota, mereka ingin buat konten dan lihat cara pakaian mereka kan sangat barat sebenarnya, gitu kan. Nah karena itu yang mereka tiap hari mereka ditawan pikirannya, modelnya ya dari itu yang ada di media sosial. Nah ketika mereka di sana, kebetulan karena mereka dari gaya mereka menerjemahkan budaya yang mereka lihat itu caranya begitu, dengan latar belakang kota menjadi kontras karena salah satu currency atau cara untuk bisa menjadi tenar itu kan Anda harus unik. Nyentriknya itu ya? Uniknya itu karena kan sangat kontras kan. Gaya mereka dengan latar belakang kota yang seperti kontras akhirnya tenar. Begitu mereka sudah tenar terjadi lingkaran ketenaran, lingkaran yang menular tadi. Karena berdasarkan hasil studi saya dengan teman-teman di bawah, awalnya memang anak-anak itu. Tapi kemudian muncul anak-anak dari daerah lain yang mereka cuma bilang bahwa ya saya juga pengen kayak dia, orang dia bisa tenar ya, gitu bahkan kan. justru anak-anak Jakarta juga gitu loh Mbak. Akhirnya awalnya memang hanya anak-anak itu. Kenapa di sana tadi satu kota plus tadi secara sosial masyarakat kita ini kan hierarkis. Hierarkis itu pasti selalu ada elit. Elit di Indonesia siapa sih? Pasti orang kota gitu kan. Nah pertanyaannya, loh Mbak Devi kan ada yang lebih elit lagi di Jakarta yaitu anak Jaksel. Kenapa mereka nggak pergi ke Jaksel? Sederhana, nggak ada akses kendaraan ke sana. Karena anak-anak itu berdasarkan hasil riset kecil-kecilan itu rata-rata menghabiskan 20.000 hingga 30.000 karena namanya juga anak dan remaja dan berasal dari daerah luar Jakarta yang memang uangnya juga tidak banyak uang hariannya. Jadi 4.000 berangkat, 4.000 balik, 8.000 dengan beli tahu bulat segala macam Starling itu 20.000 30.000 cukup lah gitu kan. Nah kalau mereka harus akses lagi Jaksel nggak mungkin karena harus ada biaya lagi. Nah itu yang menjawab kenapa kemudian tempat ini yang akhirnya menjadi epicentrum dari gaya baru. Dan menariknya gara-gara media sosial, kalau dulu kan yang disebut dengan subkultur atau istilah saya minimarket budaya itu sulit mendapatkan
panggung nasional atau global. Sekarang karena ada media sosial, mereka kemudian bisa jadi rujukan baru. Walaupun dulu mereka merujuk pada budaya-budaya di luar misalnya. Oke, tapi Mbak Devi punya ini nggak, punya komentar juga soal ini, soal mendobrak stigma ya. Kita tahu kalau misalnya soal fashion begitu ya, ini kan orang akan cenderung lekat pada merek-merek branded begitu. Lebih lagi Sudirman kan stigmanya kita tahu ya, memang kemudian kelas atas gitu. orang yang berlalu lalang di catwalk itu harus memiliki kriteria fisik tertentu gitu. Tapi itu kan sepertinya didobrak sekarang. Ada yang katanya beli bajunya aja hanya, mohon maaf ya, sekitar 20.000 gitu. Pinjam punya temannya dan lain-lain. Tapi tetap mereka bisa mengeksplorasi itu. Ini menjadi apa? Menjadi momentum terhadap apa sih Mbak Devi dengan dobrak stigma itu sendiri? Kalau dilihat lebih jernih, tadi saya sudah sampaikan. Sebenarnya apa yang mereka contoh itu barat sekali. Bahkan kan ada beberapa yang mohon maaf yang kita tidak tahu apakah itu asli atau tidak gitu ya, tapi menggunakan merek-merek barat yang dilakukan oleh adik-adik itu yang memang kalau ditanya ternyata mereka belinya murah gitu kan. Karena kan sekarang juga ada tren membeli pakaian bekas. Thrifting itu kan lagi tren banget. Dan dalam konteks ekologi, kesehatan lingkungan itu bagus gitu ya, karena nggak Anda membeli sesuatu yang sudah pernah dipakai. Nah, kenapa kemudian ini sekarang menjadi apa namanya tren baru? Ya sederhana, karena dia sudah viral, dia sudah menular. Orang pun kemudian ingin berbondong-bondong ke sana, tapi dengan terjemahannya masing-masing. Menarik misalnya, kenapa kemudian ketika muncul Citayam ini tidak berbeda dengan ketika dulu ada Jember. Kenapa Jember tidak memunculkan apa namanya, karena pada saat Jember muncul itu fenomena media sosialnya belum sekuat ini, sehingga kemudian ini berbeda dengan sekarang kemudian diikuti oleh kota-kota lain karena efek penyakit FOMO itu, fear of missing out, orang takut kehilangan tren, jadi orang ngekor terus gitu kan. Dan ini satu hal menarik karena dulu ketika anak-anak ini dalam konteks yang lain ya, anak-anak yang kemudian tidak merasa mendapatkan tempat misalnya di sekolah atau di rumah, sedangkan mereka selalu membutuhkan pengakuan dan pujian. Kalau dulu mengambil jalanan dalam konteks kekerasan seperti tawuran misalnya, atau kemudian balap liar, sekarang mereka unjuk keindahan. Jadi dari kekerasan keindahan, menurut hemat saya ini satu model yang baik lah untuk kemudian kita jaga, kita dampingi agar upaya anak-anak mencari panggung di jalanan tidak lagi seperti di masa lalu menggunakan kekerasan. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi. Saya juga nanti mau nanya ke Bang Ilham, karena ini sudah menjadi sebuah fenomena yang viral, bagaimanapun akan tetap diikuti. Tapi bagaimana mengubah fenomena ini menjadi sesuatu yang produktif lah minimal gitu ya. Oke, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.